59 calon Menteri Prabowo diundang ikuti pembekalan di Hambalang. Debat Pilgub Banten 2024. Polisi tangkap pria siram siswi dengan air keras. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi, Sally. Selamat pagi, Festi. Senang saya rasanya Festi dan juga Sally di pagi hari ini bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga hiburan. Kita melihat kemarin baru saja beberapa agenda yang telah dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu dengan mengumpulkan para menteri dan juga wakil menteri. Dan kemarin juga ada sebuah pembekalan kepada calon-calon menteri. Betul. Tentunya juga akan sesuai dengan pemerintahan ataupun transisi dari Prabowo Gibran. Betul sekali, memang materi yang disampaikan Prabowo saat pembekalan adalah soal geopolitik dan kesuksesan negara. Dan memang untuk hari ini, Festi dan pemirsa, rencananya juga ada pembekalan untuk Wamen sendiri, yaitu dengan materi anti korupsi. Jadi Betul. memang seperti kita ketahui, program dari Prabowo Gibran adalah untuk menetaskan ataupun menuntaskan masalah-masalah korupsi di Indonesia. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh calon menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan calon menteri yang sudah datang akan menerima pembekalan sebelum nantinya masuk kabinet pemerintahan Prabowo Gibran periode 2024 hingga 2029. Jadwal serta rangkaian pembekalan calon menteri yang dimaksud. Pembekalan dimulai sekitar pukul 8 WIB dengan sambutan dari Prabowo. Kemudian, pada pukul 9.15 WIB diisi dengan pengenalan dan dilanjutkan dengan materi geopolitik pada pukul 10.30 WIB. Setelah itu, pembekalan dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB. Pada waktu ini akan diisi dengan materi seputar kesuksesan sebuah negara. Dari jadwal yang diterima, pembekalan pada hari ini direncanakan hingga pukul 16 WIB. Pembekalan bagi calon menteri ini bakal berlanjut hingga Kamis 17 Oktober 2024 dengan sejumlah materi. Antara lain, komunikasi, artificial intelligence, anti korupsi, dan lapangan kerja masa depan. Pada pukul 17.15 WIB, kendaraan para tokoh dan pejabat terus berdatangan ke Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tampak sosok yang sudah hadir antara lain Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, politikus Partai Golkar Mutia Hafid, dilanjutkan dengan kedatangan Yusril Iza Mahendra, politikus Golkar Nusron Wahid, Kapolri Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto, Mensesnek Pratikno, Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni, dan Sekjen Kemendag Budi Santoso. Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Waketum PAN Yandri Susanto, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, aktivis HAM Natalius Pigai, Menkom Info Budi Ari, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Dari Bogor, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, sejumlah tokoh calon menteri Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto berdatangan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Jawa Barat pada Rabu pagi untuk mengikuti pembekalan calon menteri. Dan salah satunya adalah Sekjen Kemendag yaitu Budi Santoso yang tiba di Hambalang kediaman Prabowo pada pukul 6.48 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 6.48, calon menteri Budi Santoso terlihat sudah datang di Hambalang dengan mengenakan kemeja putih. Kepada awak media, dirinya mengaku tidak ada persiapan khusus dan pembekalan calon menteri akan berlangsung selama 2 hari. Budi Santoso juga mengatakan disediakan penginapan untuk para calon menteri, mengingat audisi calon menteri digelar 2 hari, yaitu Rabu dan Kamis 16 hingga 17 Oktober 2024. Nama Budi Santoso diproyeksikan menjadi Menteri Perdagangan pada susunan Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Belum tahu, jadi ada pembekalan tapi belum tahu nanti seperti apa ya. Jadi kita nanti coba dengerin arah. Dijadwalkan jam berapa, Pak? Jam 7:30 diminta sudah kumpul ya. Oke. Sampai jam 19 jam 7. Belum tahu. Oh, belum tahu. Minum kan disediakan. Ya baju putih. Baju putih.
ya obat-obatan sepenuhnya mungkin kan. Oke, Pak. Untuk tema hari ini geopolitik segala macam itu udah dikasih tahu belum Pak? Oh belum dikasih tahu. Jam 2 hari sih. Oh 2 hari. Ini sampai besok. Memang belum tahu. Ini Pak Taufik ya. Memang nggak apa. Berarti ini hanya calon menteri aja apa sama wamen juga? Oh belum tahu juga ya Pak. Dari Bogor, Jawa Barat, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Politikus Partai Golkar, Mutia Hafid juga hadir dalam pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan yang dilakukan merupakan bagian dari persiapan kabinet sebelum pelantikan presiden yang berlangsung di gedung DPR MPR pada 20 Oktober mendatang. Politikus Partai Golkar Mutia Hafid hadir dalam pembekalan calon menteri di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan yang dilakukan merupakan bagian dari persiapan kabinet sebelum pelantikan presiden yang berlangsung di gedung DPR MPR pada 20 Oktober mendatang. Setelah melakukan pemanggilan para calon menteri, wakil menteri dan calon kepala badan, Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menggelar agenda dalam rangka persiapan masuknya Kabinet Kerja Prabowo Gibran. Rabu pagi, para calon menteri tersebut mengikuti pembekalan yang turut dihadiri langsung oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang bertempat di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Salah satu calon menteri yang juga menjadi anggota DPR, yakni Mutia Hafid, mengatakan bahwa pembekalan calon menteri ini dilakukan selama 2 hari dan para peserta pun memakai seragam khusus, yakni setelan kemeja berwarna putih khas setelan para kader Gerindra. Persiapannya sedikit Mbak Mutia sedikit aja. Mbak ini pembekalan 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari, berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? HP-nya ke bawah itu. HP Mbak. Mbak ada baju khusus Mbak? Baju putih, disuruhnya baju putih ya Mbak ya? Oke, siap. Terima kasih. Diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sebanyak 49 calon menteri dan 59 wakil menteri serta calon kepala badan. Dari Bogor, Jawa Barat, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar acara gladi kotor dan juga bersih sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Muzani menyebut nantinya juga akan mempersiapkan berbagai dekorasi acara pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih kian semakin dekat. Segala persiapan pun akan dilakukan sebelum pelantikan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pihaknya akan melakukan gladi kotor dan gladi bersih dalam waktu dekat. Muzani menyebut nantinya juga akan mendekorasi untuk acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Namun dirinya enggan membeberkan tema dekorasi yang akan disiapkan oleh pihaknya. Ya, minggu ini akan dilakukan persiapan dekorasi, kemudian gladi kotor mulai hari Jumat, gladi bersihnya mulai hari Sabtu. Apakah ada tema-tema menarik gitu Pak? Iya Pak, tema khusus. Lihat saja nanti ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko ini mengungkapkan akan ada pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Dan Dasko menyebut pertemuan kedua tokoh tersebut akan dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Mengenai hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengatakan pertemuan kedua tokoh ini bukan suatu hal yang luar biasa. Asalnya kedua tokoh tersebut merupakan sahabat lama yang kerap bertemu. Lebih luas, Dasko menyebut pertemuan nantinya akan dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Saya mendengar ada rencana pertemuan karena memang itu sudah janjian agak lama. Tapi ini bukan suatu yang luar biasa karena Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh itu memang kerap bertemu gitu. Dan memang mungkin menjelang pelantikan ya namanya juga sahabat ini pengen ketemu ya nanti kita akan ya pasti media juga lebih tahu dulu itu nanti biasanya kan begitu. Oke? Hambalang kira-kira Pak atau di mana Pak? Saya belum tahu, nanti kita akan update ya. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara dari Budi Gunawan ke Herindra. Dan Presiden Jokowi mengaku telah mendiskusikan pergantian Kepala BIN tersebut dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hasil ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media di sela kunjungan kerjanya di Asahan, Sumatera Utara pada Rabu 16 Oktober 2024. Kepala negara menjelaskan pergantian kepala BIN didasari pada persoalan administrasi karena kepala BIN baru nantinya akan dilantik bersamaan dengan pelantikan menteri. Presiden Jokowi juga mengaku telah mendiskusikan pergantian kepala BIN tersebut dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan Presiden Jokowi menyatakan penentuan pergantian juga atas permintaan Prabowo Subianto. Oh, itu administrasi aja. Administrasi artinya karena kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada tanggal 21, sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu atas permintaan dari Pak Prabowo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. DPR RI menggelar uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test untuk calon kepala Badan Intelijen Negara baru di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Dan untuk fit and proper test ini dipimpin langsung oleh pimpinan DPR dan perwakilan fraksi parlemen. DPR RI menerima surat dari Presiden Joko Widodo yang mengusulkan nama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra untuk menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara yang baru pada beberapa waktu lalu. Mengenai hal ini, DPR pun menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada calon Kepala BIN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Melalui fit and proper test tersebut, DPR menyetujui nama Herindra sebagai calon Kepala BIN yang baru periode 2024-2029. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan nantinya nama Herindra akan dibawa ke dalam rapat paripurna yang akan digelar besok. Ya, alhamdulillah baru saja kami pimpinan DPR bersama dengan tim perwakilan dari semua fraksi, 8 fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan atau fit and proper terkait dengan calon kepala BIN atas nama Bapak Muhammad Herindra, yang mana hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, yaitu Presiden yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Insya Allah paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon kepala BIN yang akan datang ini kita akan lakukan paripurnanya besok hari Kamis. Setelah ini kemudian akan saya atau pimpinan DPR berkirim surat kepada pemerintah bahwa nanti pelantikannya itu kapan, ya kami akan serahkan kepada pemerintah. Dari Jakarta, Farijal Dava, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada calon Kepala BIN Muhammad Herindra dapat menjaga stabilitas negara Indonesia sebelum nantinya resmi dilantik. Hal tersebut diungkapkan Puan usai menggelar fit and proper test calon Kepala BIN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin. DPR RI menyetujui nama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra untuk menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Persetujuan tersebut dilakukan melalui fit and proper test yang dilakukan pimpinan DPR dan fraksi parlemen. Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada calon kepala BIN untuk dapat menjaga stabilitas negara Indonesia. Puan berharap calon kepala BIN dapat bekerja secara netral dalam menjaga tupoksi dalam negeri maupun luar negeri. Tadi dalam pertimbangan yang diberikan oleh teman-teman fraksi dan pimpinan DPR, salah satu hal yang dimintakan oleh DPR kepada calon kepala BIN yang baru adalah untuk tetap menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian bagaimana tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana satu negara yang memang utuh dan menjaga konsistensi, bagaimana sebagai tupoksinya BIN bisa bekerja secara netral, kemudian tentu saja bekerja untuk bukan ke dalam saja tapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar, maksudnya ke luar negeri. Dari Jakarta,
Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Calon Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menyatakan akan siap berkolaborasi dengan seluruh jajaran stakeholder untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Herindra usai menghadiri fit and proper test calon Kepala BIN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menjadi salah satu nama yang diusulkan langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Usulan tersebut termaktub dalam surat Presiden kepada DPR RI terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN. Nama Herindra pun dinyatakan lolos usai mengikuti fit and proper test yang digelar oleh DPR RI pada Rabu pagi. Herindra menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan jajaran stakeholder untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Ya, intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu aja dari saya ya. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Presiden Joko Widodo telah menandatangani laporan hasil akhir daftar calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024 hingga 2029. Presiden Jokowi mengaku penandatanganan dilakukan olehnya pada Senin sore kemarin. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditanya awak media di sela kunjungan kerjanya di Aceh Besar, Provinsi Aceh pada Selasa 15 Oktober 2024. Kepala negara menyatakan telah menandatangani laporan hasil akhir calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK yang diserahkan panitia seleksi. Penandatanganan tersebut dilakukannya pada Senin sore 14 Oktober 2024. Presiden Jokowi menekankan dirinya segera menandatangani laporan tersebut karena dibatasi waktu. Sudah saya tanda tangan nih, calon-calonnya, baik calon untuk Capimnya maupun untuk Dewasnya. Ya. Karena kita dibatasi oleh waktu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pimpinan MPR berencana akan menemui Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menyerahkan surat undangan pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Dan Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa pihaknya akan mempersiapkan untuk menyambut momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Muzani menyebut pihaknya akan menemui presiden terdahulu, salah satunya yakni Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno di kediamannya Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya itu saja, pimpinan MPR juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menyerahkan surat undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kendati demikian, dirinya masih belum mengetahui di mana lokasi pertemuan nantinya akan dilakukan. Akan menghantarkan undangan pelantikan ke Pak Tri Sutrisno. Kami mengharapkan beliau sebagai Wakil Presiden bisa hadir pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober yang akan datang. Mungkin besok, karena ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan. Ya, sedang direncanakan juga mungkin besok. Bu Mega tidak hari ini, kemungkinan besok. Mungkin besok. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa kontestan Pilpres 2024 dipastikan untuk hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Hal ini diungkapkan Ahmad Muzani saat ingin menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-6 untuk menyerahkan undangan pelantikan Presiden. Pimpinan MPR telah menyerahkan berbagai surat undangan pelantikan Presiden untuk Presiden terdahulu, kontestan Pilpres 2024 hingga petinggi negara sahabat. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sudah dipastikan untuk hadir dalam pelantikan Presiden mendatang. Namun Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar hingga kini masih belum terkonfirmasi kehadirannya di acara pelantikan Presiden. Pak Anies, Mas Ganjar, alhamdulillah insya Allah hadir. Saya sudah berkontak tadi malam. Mas Ganjar menyampaikan kehadirannya, Mas Anies juga menyampaikan kehadirannya. Saya belum bisa kontak, demikian juga Mas Muhaimin. Tapi Mas Ganjar dan Mas Anies kami sudah berkontak, alhamdulillah. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih kepada informasi Pilgub Banten, di mana debat pertama Pilgub Banten akan mengusung tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Debat akan diikuti pasangan calon nomor urut 1 Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi dan paslon nomor urut 2 Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Debat pertama Pilgub Banten digelar pada Rabu malam. Tema ini diharapkan dapat menjadi landasan utama para kandidat untuk memaparkan program unggulan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di Banten. Isu-isu terkait pengentasan kemiskinan, pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemerataan ekonomi diprediksi akan menjadi perdebatan hangat. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menyatakan bahwa pemilihan tema tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana para kandidat memahami persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Banten saat ini. Ketua KPU Banten, Ahmad Junaidi, mengatakan bahwa debat ini diharapkan mampu menjadi sarana bagi masyarakat untuk melihat visi dan misi yang konkret dari para calon gubernur. Dari Jakarta, Sasi Kirana, Sinpo TV melaporkan. Dalam debat calon gubernur Banten, Andra Soni memaparkan visinya yaitu untuk memajukan sektor pertanian di Banten dengan tema memajukan petani Banten untuk masa depan yang lebih cerah. Andra juga menekankan pentingnya mendukung petani kecil sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dalam debat calon gubernur Banten yang berlangsung, Andra Soni akan memaparkan visinya yang ambisius untuk memajukan sektor pertanian di Banten dengan tema memajukan petani Banten untuk masa depan yang lebih cerah. Andra Soni menjelaskan bahwa program Tamu Petani Maju akan menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh petani, termasuk akses terbatas terhadap sumber daya dan masalah distribusi produk. Dalam visi ini, Andra mengusulkan serangkaian solusi konkret seperti penyuluhan pertanian, asuransi jaminan, serta pembangunan infrastruktur. Andra Soni juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan alat pertanian modern yang dapat meningkatkan hasil panen dan efisien kerja. Ia mengajak semua pihak, baik pemerintah swasta maupun masyarakat, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi Green Zone di setiap kabupaten dan kota Banten. Dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif, Andra Soni percaya bahwa masa depan petani akan lebih cerah.
Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cagup dan Cawagup Banten nomor urut 1 Airin Rahmidiani, Ade Sumardi mengaku siap untuk menghadapi debat perdana Pilgub Banten. Pengalaman kepemimpinan menjadi modal utama Airin dan Ade dalam menyampaikan gagasan kepada masyarakat. Debat perdana pemilihan Gubernur Pilgub Banten yang digelar pada Rabu malam, paslon nomor urut 1 Airin Rahmidiani Ade Sumardi mengaku siap dan sudah melakukan persiapan khusus untuk menghadapi debat perdana Pilgub Banten. Debat perdana Pilgub Banten mengangkat tema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Airin Ade mengaku terus melakukan koordinasi bersama tim kemenangan untuk menyiapkan materi dan teknis dalam penyampaian visi misi yang akan dibawakan pada debat perdana Pilgub Banten. Airin cukup memahami dinamika pembangunan daerah kota, sementara Ade Sumardi mengenal segala potensi yang ada di daerah bagian Banten Selatan dengan tantangan yang dihadapi. Pengalaman kepemimpinan akan menjadi modal utama Airin Ade dalam menyampaikan gagasan kepada masyarakat Banten. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, jelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat mulai mendistribusikan logistik pemilu berupa kotak dan juga bilik suara ke gudang yang berada di 8 kecamatan wilayah Jakarta Pusat pada Selasa siang kemarin. Belajar dari penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin, pihak KPU Kota Jakarta Pusat telah berkoordinasi dengan pihak Pemkot Jakarta Pusat untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran karena hujan di gudang kecamatan yang dapat merusak logistik pemilu. Dengan pengawalan ketat petugas TNI, Polri hingga Bawaslu, truk pembawa logistik pemilu ini tiba di kantor Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa siang. Logistik berupa kotak dan bilik suara mulai didistribusikan dari gudang kota KPU Jakarta Pusat ke gudang yang berada di 8 kecamatan wilayah Jakarta Pusat. Proses pendistribusian kotak dan bilik suara ke gudang 8 kecamatan Jakarta Pusat ini dilakukan selama 2 hari, yakni hari Selasa dan hari Rabu. Ketua KPU Kota Jakarta Pusat, Efni Adiansyah mengungkapkan belajar dari penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin, pihak KPU Kota Jakarta Pusat telah berkoordinasi dengan pihak Pemkot Jakarta Pusat untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran hingga tampias di gudang kecamatan yang dapat merusak logistik pemilu. Selain itu, sesuai SOP yang ada pihaknya juga telah menempatkan petugas gabungan mulai dari TNI, Polri hingga Satpol PP untuk melakukan penjagaan di luar area gudang. Distribusi logistik awal ini, KPU Kota Jakarta Pusat mendistribusikan ke gudang kota di tingkat kecamatan di PPK Cempaka Putih, itu dengan rincian jenisnya ada kotak dan bilik dengan jumlah TPS 145 TPS, sehingga untuk kotak itu sesuai dengan jumlah TPS, tapi untuk bilik dengan 145 TPS, 1 TPS ada 4 kotak suara, jadi 145 dikali 4. Untuk sementara itu dulu untuk distribusi awal logistik di pemilu kada tahun 2024. Setidaknya ada sekitar 1.555 kotak suara dan 3.000 bilik suara yang akan didistribusikan ke tingkat kecamatan guna mendukung jalannya Pilkada DKI Jakarta. Selain kotak dan bilik suara, logistik pemilu lainnya berupa segel kertas, segel plastik, tinta hingga surat suara juga akan didistribusikan ke tingkat kecamatan secara bergiliran. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersafari dan juga berkeliling menyapa warga Koja Jakarta Utara. Dalam belusukannya, Ridwan Kamil banyak menyerap aspirasi masyarakat, terutama terkait sertifikat tanah. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, RK tidak hanya menyapa warga, tetapi juga memberikan kejutan dengan menghadiri pernikahan salah satu warga di sana. Saat belusukan, Ridwan Kamil mendengar segala curhatan dari masyarakat, terutama mengenai sertifikat tanah. RK menyampaikan bahwa masalah sertifikat tanah menjadi catatan yang akan dicarikan solusinya jika nantinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Tentu solusi
sanksi yang sesuai dengan aturan sehingga semua tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. Seperti diketahui selama masa kampanye di Pilkada Jakarta, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suasono kompak menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi dari masyarakat. Nanti gubernur saya akan cari jalan ya, tentu memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat dengan koridor-koridor hukum yang tentunya harus kita cari solusinya ya. Dengan mediasi dari gubernur, harapan dari masyarakat di sini tentu bisa dipenuhi tanpa ada hal-hal yang sifatnya negatif. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpol TV melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, sarapan bersama para sopir angkot di stasiun Kota Malang. Sembari makan, Emil juga mendengarkan aspirasi para supir angkot dan ia menampung aspirasi terkini angkutan umum di tengah persaingan dengan kendaraan online. Emil Dardak juga menerima informasi soal berkurangnya minat pada angkot akibat program bis sekolah. Emil menyoroti keluhan sulitnya supir angkot plat kuning individu mendapatkan insentif pajak kendaraan. Sopir angkot yang tidak tergabung dalam koperasi mengaku tidak menerima insentif itu. Para sopir berharap insentif tersebut bisa diperluas. Selain itu, Emil juga mengkhawatirkan keamanan siswa yang memilih naik motor ke sekolah tanpa SIM. Ia berharap ada kerjasama lebih erat antara sekolah dan kepolisian untuk menertibkan hal itu. Emil juga membahas soal program Transjatim bersama supir. Emil menjelaskan pola BTS atau By the Service pada para supir. Pola itu diadopsi pemerintah untuk membeli layanan transportasi dari operator angkutan umum. Tujuannya adalah mengurangi praktik ngetem dan meningkatkan kenyamanan penumpang. Namun Emil menekankan bahwa tidak semua wilayah bisa diperlakukan sama. Emil menutup pertemuan dengan menekankan pentingnya pembenahan sektor transportasi di Kota Malang, terutama sebelum mengenalkan model transportasi baru. Tim redaksi Sinpol TV melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menanam pohon mangrove bersama Sleng di pesisir Marunda, Jakarta Utara. Dan Pramono menyebut akan memprioritaskan Giant Mangrove Seawall untuk mengatasi banjirop di Jakarta Utara. Pramono menilai jika Giant Mangrove Wall dapat dilakukan, maka wilayah Jakarta Utara dapat terhindar dari banjirop. Di sisi lain, ia juga menekankan konsep Giant Seawall dan Giant Mangrove Seawall hampir serupa. Hanya saja, kata Pramono, ada upaya pemerintah nantinya untuk penghijauan. Pramono mengatakan saat belajar dari diskusi di G20 Bali beberapa waktu lalu, diketahui bahwa mangrove lebih banyak memiliki manfaat untuk masyarakat pesisir Jakarta. Karena itu, dia berharap penanaman mangrove atau bakau ini memiliki banyak manfaat di perairan dan berdampak bagi masyarakat luas. Dalam kampanye ini turut hadir band legendaris Sleng yang ikut merayakan kegiatan tersebut. Pramono bernyanyi bersama Sleng membuat warga antusias. Warga langsung ikut bernyanyi bersama dan mengangkat kedua tangannya. Sementara itu, Bim Bim Sleng menitipkan pesan ke Pramono Anung agar penghijauan lingkungan di Jakarta jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024. Tim redaksi Sinpol TV melaporkan. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Saiku berkesempatan untuk berdiskusi dengan ratusan anak muda atau milenial di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung. Kegiatan ini merupakan program Ahmad Saiku yang diberi nama Ruang ASI, sebuah acara bagi generasi muda Jawa Barat yang bisa dilakukan di setiap kota atau kabupaten. Dalam gagasan tersebut, Ahmad Saiku menampung berbagai ide dan gagasan mereka. Salah satunya terkait minimnya ruang kreasi anak muda di Jawa Barat. Ahmad Saiku menyadari betapa pentingnya memberikan ruang bagi anak muda untuk mengembangkan bakatnya dan berinovasi. Menurutnya, di Jawa Barat sendiri masih minimnya ruang-ruang untuk anak muda berkreasi. Untuk itu, Saiku berjanji akan mendorong pemerintah agar bisa menghadirkan ruang kreasi bagi anak muda mengembangkan bakatnya. Selain bidang kesenian, kreasi anak muda lainnya terkait olahraga. Banyak fasilitas olahraga di Jawa Barat yang cenderung tidak terurus. Ia menekankan bahwa pasangan ASI bertekad untuk memberikan solusi yang nyata bagi para anak muda di Jawa Barat. Tim redaksi Sinpol TV melaporkan. Pemirsa, informasi seputar peristiwa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa
pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, kita lanjutkan informasi terkait peristiwa di mana kecelakaan tunggal mobil menabrak sebuah minimarket yang terjadi di kawasan Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat. Mobil tersebut dilaporkan menabrak kaca depan minimarket hingga hancur dan mobil pun masuk ke dalam minimarket tersebut. Mobil dengan nomor polisi B1080 URI menabrak sebuah minimarket di Jalan Raya Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Dari video yang terlihat di akun Instagram @infodepok_id, mobil berwarna silver itu menabrak hingga masuk minimarket. Kaca depan minimarket pecah dan juga menabrak rak di dalam minimarket. Humas Polres Metro Depok AKP Hendra mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi di sebuah minimarket Jalan Raya Gandul, Depok. Awal mulanya pengendara mobil inisial H tersebut hendak pulang bersama istrinya setelah membeli etol dari minimarket tersebut. Mobil tersebut pun langsung tancap gas maju ke depan sehingga menabrak minimarket tersebut. Sampai saat ini pihak kepolisian masih menghitung total kerugian yang harus ditelan oleh pihak minimarket. Pihak mengemudi juga siap untuk bertanggung jawab dan menanggung semua kerugian yang ada. Saat ini kasus tersebut sedang diselesaikan secara musyawarah. Dari Jakarta, Sasih Kirana, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pencurian mobil yang terjadi di Hotel Tentrum Kota Semarang. Dan pelaku berhasil diringkus saat membawa mobil curian tersebut melintasi jalan tol Semarang-Batang. Beginilah detik-detik penangkapan pelaku di tengah jalan tol berlangsung cukup menegangkan. Dalam video terlihat tim Jatanras Polrestabes Semarang melakukan pengejaran terhadap pelaku pencurian mobil mewah di tengah tol Semarang-Batang. Berawal dari laporan korban yang melaporkan kehilangan mobil BMW miliknya saat terparkir di salah satu hotel di Semarang pada awal Oktober 2024. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku di tengah tol Semarang menuju Batang. Diketahui tersangka menggunakan kunci cadangan yang masih dimilikinya untuk mencuri mobil tersebut. Tersangka berencana membawa mobil curian itu ke Jakarta untuk dijual seharga Rp250 juta melalui jaringan pertemanannya. Modus ini sudah direncanakan sejak awal dengan niat menjual mobil setelah mengambil alih kepemilikannya. Kompol Andika Darmasena memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati saat memarkirkan mobil di tempat umum seperti pusat perbelanjaan atau hotel. Ia menyarankan agar tidak meninggalkan tiket parkir atau kartu e-money dalam kendaraan serta menggunakan kunci pengaman tambahan untuk menghindari risiko pencurian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cegah aksi kejahatan curanmor saat patroli malam, pihak kepolisian Polsek Grogol Petamburan melakukan penggemukan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dan juga diparkir di sembarang tempat. Tercatat belasan sepeda motor warga digembok dan dipasangi stiker oleh petugas.
Petugas kepolisian Polsek Grogol Petamburan menggelar patroli malam ke sejumlah titik di kawasan Grogol Petamburan, khususnya wilayah yang dipetakan rawan terjadinya tindak pidana curanmor. Dari penelusuran petugas, didapati sejumlah sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dan diparkir di sembarang tempat tanpa tambahan pengamanan kunci ganda. Melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan pelataran ruko dan di luar komplek akses jalan keluar masuk perumahan, petugas kemudian melakukan upaya penggembokan. Setelah roda sepeda motor tersebut digembok, petugas kepolisian kemudian menempel stiker pemberitahuan agar pemilik motor dapat mendatangi Polsek Grogol Petamburan jika ingin membuka gembok ganda yang terpasang di sepeda motornya. Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Hafiz menjelaskan, upaya penggembokan sepeda motor yang parkir di sembarang tempat ini bukan tanpa sebab. Selain guna mengedukasi dan mengajak warga masyarakat untuk lebih waspada, langkah tersebut dinilai sangat efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi akibat kelalaian dari si pemilik motor itu sendiri. Bukan ini tentunya merupakan program unggulan dari Polres Metro Jakarta Barat, yaitu program untuk Kamtimas yang sudah kami adopsi mulai dari awal bulan Oktober ini. Jadi setiap malam anggota melaksanakan patroli dari pukul 23.00 sampai pukul 5 pagi. Itu kita sambil patroli sambil melihat-lihat lingkungan sekitar, khususnya jika kita menemukan kendaraan khususnya sepeda motor yang diparkir tidak aman atau tidak pada tempat yang mestinya, kita akan melakukan penggembokan. Pihak kepolisian juga meminta warga dan pengurus lingkungan berperan aktif melakukan patroli lingkungan dan menggembok motor yang parkir sembarangan guna membantu petugas di lapangan demi suksesnya program gembok Kamtipnas tersebut agar kasus kejahatan curanmor dapat teratasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, cinta ditolak seorang pria berusia 49 tahun nekat siram korban siswi SMP dengan air keras. Akibat perbuatannya pelaku ditahan dan diancam pidana 12 tahun penjara. Aksi keji yang dilakukan pria berinisial CA 49 tahun di Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nabatukan, Kadipaten Lembata, Nusa Tenggara Timur viral di media sosial. Polisi berhasil menemukan pelaku kasus penyiraman air keras terhadap siswi SMP berinisial MCW. Peristiwa tersebut terjadi saat korban hendak berangkat sekolah pada 14 Oktober Senin pagi. Korban yang mengenakan kerudung dan masker didekati oleh pelaku yang kemudian menyiramkan cairan air keras ke bagian wajah korban. Korban mengalami luka di bagian wajah dan dilarikan ke RSUD Lewoleba Lembata untuk mendapat perawatan intensif. Kasat Reskrim Polres Lembata Ibtu Doni Sare sampaikan motif pelaku karena sakit hati akibat rasa sayang dan suka terhadap korban tidak mendapatkan respon. Saat melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku yang sedang menjenguk korban. Dari keterangan polisi, pelaku merupakan seorang petani yang tinggal di Jalan Merdeka, Kabupaten Lembaka. Doni mengatakan pelaku menyiram korban dengan campuran yang ia racik sendiri. Sejumlah barang bukti diamankan kepolisian termasuk air keras dan CCTV. Atas perbuatannya polisi menjerat pelaku dengan pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Kini pelaku ditahan dan terancam pidana penjara 12 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasi terkait olahraga di mana Timnas Indonesia kalah atas Cina dengan skor 1-2 di Stadium Qingdao, Cina. Hasil dari kekalahan di Timnas Indonesia masih bertahan di klasemen 5 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus menelan pil pahit pada laga melawan Cina dengan skor 1-2 membuat langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin berat. Meski begitu, perjuangan Timnas Indonesia di babak play-off masih terbuka lebar. Dengan semangat juang Garuda, babak play-off masih terbuka lebar untuk Timnas Indonesia. Dari kekalahan ini akan menjadi motivasi untuk menjadi lebih solid di pertandingan selanjutnya melawan Jepang. Di babak pertama, serangan demi serangan dilancarkan oleh kedua tim. Meski berusaha keras, pertahanan kuat Cina membuat Indonesia kesulitan mencetak gol. Hingga akhirnya Cina berhasil membuat keunggulan lewat gol cepat pada menit ke-25 dan menit ke-44. Kegagalan Indonesia mengantisipasi serangan balik membuat posisi pertahanan Indonesia semakin sulit. Pada babak kedua, Timnas Indonesia mulai bangkit dan mencoba untuk memperkecil ketinggalan dengan golnya Tom Haye pada menit ke-86. Namun, hasil akhir tetap tak bisa dihindari. Indonesia menelan kekalahan melawan tuan rumah Cina pada laga penting ini. Dari Jakarta, Dias, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Jonathan Christie mengalahkan Long Junhao asal Malaysia di laga pertamanya di Denmark Open 2024. Dan Jonathan menang 2 game langsung untuk lolos ke babak 16 besar. Dalam pertandingan di lapangan 2 JSK Bank Arena pada Rabu 16 Oktober 2024, Jonathan berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1-16, 2-1-14. Kemenangan ini menjadi balasan atas kekalahan Jonathan dari Leung Junhao di babak pertama Indonesia Open pada bulan Mei lalu. Jonathan memulai pertandingan dengan kurang baik setelah mendapatkan poin pertama. Dia tertinggal 1-4 dan 8-10 sebelum interval. Namun Jonathan bangkit setelah berhasil mencetak 4 poin berturut-turut. Leung Junhao sempat mendekat dengan kedudukan 11-12, tetapi Jonathan kembali menjauh. Setelah meraih 4 poin berturut-turut, Leung Junhao kembali berhasil menyamarkan skor menjadi 16-16. Namun Jonathan Christie tidak memberikan kesempatan lagi kepada lawannya. Dia mencetak 5 poin berturut-turut untuk mengamankan game pertama dengan skor 21-16. Di game kedua, Jonathan langsung mengambil kendali permainan. Jonathan unggul 5-1 atas Leung Junhao dan 18-8 di interval kedua. 4 poin berturut-turut diperoleh Jonathan sehingga meninggalkan lawan dalam kedudukan 15-9. Jonathan unjuk pertahanan solid yang mengecoh Leung Junhao sekaligus menambah angka jadi 18-13. Leung Junhao kemudian meraih 1 poin yang direspon Jonathan dengan mendapatkan 3 poin untuk mengakhiri permainan. Jonathan selanjutnya akan menghadapi pebulu tangkis Cina Lung Gaochu dalam perebutan tiket ke-8 besar Denmark Open 2024. Dari Jakarta, Saskirana, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan juga Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan harapannya agar cabur taekwondo dapat lolos dan juga berkontribusi di Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang. Pernyataan itu disampaikan Dito usai membuka secara resmi kejuaraan kasat ASEAN Taekwondo Open Championship 2024 di Kabupaten Tangerang, Banten. Usai membuka kejuaraan kasat ASEAN Taekwondo Open Championship 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan keinginannya untuk cabur taekwondo Indonesia agar dapat terus berkembang dan meraih prestasi di kancah internasional. Menpora juga mengharapkan tim nasional taekwondo Indonesia dapat meloloskan atletnya ke Olimpiade di Los Angeles, Amerika Serikat tahun 2028.
Lebih lanjut, Dito menambahkan bahwa kejuaraan taekwondo tingkat Asia tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai momen untuk memperkuat hubungan antar negara di bidang olahraga. Apresiasi kepada Ketum PB Taekwondo Indonesia, Legend Richard Tampu-Bolon yang hari ini sukses kembali menggelar kejuaraan tingkat Asia yang sudah 13 tahun vakum. Dan tadi saya sampaikan bagaimana kami sangat berharap Taekwondo Indonesia nantinya bisa berkontribusi untuk di Olimpiade 2028 karena kemarin Asian Games saja sudah 2 medali emas. Jadi ini menurut saya sangat realistis dan kami pemerintah pasti akan support untuk langkah menuju Olimpiade 2028 untuk Taekwondo Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutiarisel, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.